untuk mencalonkan pilkada 2024 itu adalah basis perolehan suara dan kursi mengacu pada hasil pemilu 2024 gitu ya. Jadi hasil pemilu 2024 lah yang akan menjadi basis pencalonan pilkada 2024. Nah, untuk bisa mengajukan ini kan harus fix dulu, perolehan suaranya diketok dulu secara resmi sampai pelantikan, ya kan? Nah, masalahnya kalau kita hitung-hitung pemungutan suaranya Februari, rekapitulasi suara 35 hari, undang-undang menyatakan maksimal rekapitulasi sampai nasional itu 35 hari, maka Maret baru selesai rekapitulasi sampai di Jakarta. Maret, lalu masih mending kalau tidak ada gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Tapi kalau ada gugatan ke Mahkamah Konstitusi, maka itu akan menjadi proses yang sangat panjang sekali. Karena di Mahkamah Konstitusi itu persidangan pertama itu dikhususkan untuk menyelesaikan sengketa pilpres dulu. Nah gitu. Jadi sengketa pilpres dulu diselesaikan, baru setelah itu untuk DPR, DPRD, DPRD kabupaten kota dan DPD. Jadi akan memakan waktu yang panjang sekali. Dan selama proses sengketa di MK, maka perolehan kursi belum ditetapkan sehingga belum bisa menjadi basis untuk pencalonan pilkada. Jadi kerawanannya ada di sana sebenarnya. Maka kemarin KPU kenapa ngotot harus Februari, nggak bisa Mei. Itu karena itu sebenarnya kita berpikir bukan hanya kepentingan teknis pemilu, tapi juga kepentingan partai-partai. Ya. Nah itu berat bagi KPU, bagi partai politik, yang ketiga bagi kita sebagai masyarakat pemilih. Nah ini yang harus saya sampaikan berkali-kali di beberapa forum. Pemilih akan menghadapi kompleksitas yang juga berat. Anda bayangkan pemilu 2024 yang akan datang Februari itu hampir sama nanti akan suasananya dengan pemilu 2019. Pemilu 5 surat suara, 5 jenis pemilu lah mudahnya ya. Saya menggunakan 5 surat suara itu untuk mempersiapkan 5 jenis pemilu. Pemilu presiden, wakil presiden, DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, dan DPD. Tetapi kan kita semua tahu, meskipun pemilunya ada 5, tetapi pemberitaan media, ya kan, perbincangan di media sosial, ngobrol di warung kopi, itu semua soal pilpres. Ya kan, semua berita di media, di koran, mau di televisi, mau radio, podcast di YouTube, itu pasti urusannya pilpres saja. Gitu. Gak ada orang membahas pemilu DPRD kabupaten gitu di TV, gak ada. Yang ribut di media sosial itu bukan soal DPRD kabupaten kota atau DPRD provinsi. Yang ribut di media sosial itu ya pilpres, urusan pilpres. Jadi informasi yang akan membanjiri masyarakat nanti di pemilu itu adalah informasi soal pilpres saja. Sementara pemilunya kan ada 5. Nah ini yang harus saya beri penekanan. Saya katakan berkali-kali di beberapa forum. Pemilu yang baik itu di mana pemilih ketika menggunakan hak suaranya itu mempunyai informasi yang cukup terkait dengan pemilunya, kandidatnya, dan seterusnya. Ya, jadi ketika pemilih akan menggunakan hak pilihnya, misalnya dalam pilpres, dia akan mencoblos siapa, dia harus punya informasi yang cukup dulu. Pasangan calonnya ada berapa, namanya siapa saja. Lalu lebih jauh dari itu, sebenarnya yang ditawarkan oleh capres ini itu apa saja, program-programnya, visinya, track recordnya, dan seterusnya. Lalu calon-calon DPD yang berkontestasi di Provinsi Maluku siapa saja. Ini sebenarnya orang siapa sih nama ini kok tiba-tiba muncul. Pemilih harus mendapatkan informasi yang cukup. Calon-calon DPR dari partai ini kan banyak sekali. DPR di kabupaten kota. Disitulah terjadi di mana akan ada gap yang cukup besar soal informasi, gap informasi. Karena semua pembicaraan hanya terkait dengan pilpres, sementara pemilu-pemilu yang lain informasinya nggak cukup.
sehingga pemilih itu lebih banyak menggunakan hak suaranya ya bukan berdasarkan informasi yang cukup, tetapi ya karena mungkin karena soal-soal yang sifatnya pragmatis gitu. Karena tadi itu, karena memang informasinya jadi ketimpangan yang sangat luar biasa. Pemilih yang baik adalah pemilih yang menggunakan hak suaranya tetapi mempunyai informasi yang cukup, terinformasi dengan baik, atau yang disebut well informed, terinformasi dengan baik. Nah, sementara dalam pemilu 2019 yang sudah kita lalui dan nanti 2024, terinformasinya dengan baik hanya soal pilpres. Sementara untuk 4 jenis pemilu yang lain, informasinya pasti kurang. Itu tantangan bagi pemilih. Belum lagi nanti beredar hoax, kampanye hitam dan seterusnya yang itu makin mencampur adukkan informasi yang diterima oleh pemilih itu antara informasi yang valid dengan informasi yang tidak bisa diverifikasi. Nah, itu makin parah. Jadi betapa secara elektoral pemilu kita di 2024 itu bukan hanya berat bagi KPU, tapi juga bagi partai politik, juga bagi pemilih. Salah satu contoh, pada pemilu 2019 yang lalu itu di antara 5 surat suara pemilu nasional itu, presiden, wakil presiden, DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, dan DPD Dewan Perwakilan Daerah, itu untuk provinsi-provinsi besar seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, itu untuk surat suara DPD itu yang tidak dicoblos bisa sampai 5 jutaan. Jadi kira-kira bisa di atas 20% itu nggak dicoblos karena warga nggak tahu sebenarnya calonnya siapa aja. Jadi pertama kali tahu ada pemilu DPD ini ya ketika masuk ke TPS diberi 5 surat suara, ini apa ini? Nggak ngerti karena memang tidak dapat informasi apa-apa. Itu contohnya di mana ada ketimpangan informasi dan gap informasi. Padahal saya katakan tadi prinsipnya pemilih yang baik adalah pemilih yang terinformasi dengan baik. Nah ini ya, itu contoh konkret. Surat suara yang tidak dicoblos itu sekitar 20%. Itu terlalu tinggi. Itu dari aspek-aspek yang sifatnya elektoral. Nah, lalu saya akan menambahkan aspek-aspek non elektoral yang itu kadang-kadang berdampak pada kinerja KPU, kinerja KPU dan Bawaslu tentu saja. Satu, pemilu 2024 itu nanti untuk pilpresnya tidak akan ada lagi petahana. Ya, jadi Jokowi pasti sudah tidak bisa maju lagi, kecuali tadi yang disinggung-singgung soal kalau tiba-tiba ada amandemen konstitusi dan konstitusinya diubah bisa maju misalnya lebih dari 2 periode, itu urusan lain lah. Itu urusan lain yang pembicaraannya beda lagi. Mungkin nanti akan saya singgung-singgung sedikit, tapi dengan konstitusi yang ada sekarang maka Jokowi sudah tidak bisa maju lagi, maka pemilu presiden terutama 2024 tidak akan ada petahana. Ya, maka yang hampir pasti adalah peta koalisi yang ada sekarang ini pasti berubah. Itu peta koalisi yang ada sekarang ini pasti berubah dan sudah berubah. Salah satu contoh konkretnya adalah kegagalan Pak Subair menjadi anggota Bawaslu itu bagian dari perubahan peta koalisi di tingkat nasional. Itu jelas sekali. Jadi pemilihan KPU Bawaslu RI kemarin itu sudah mencerminkan perubahan peta koalisi. Jadi itu salah satu dampaknya. Ke depan melihat kandidat-kandidat yang muncul sekarang itu mungkin yang akan muncul tidak lagi hanya 2 pasangan calon, tetapi mungkin bisa 3. Nah itu dengan tanpa petahana maka akan terjadi pertarungan yang lebih bebas, ya, lebih seimbang. Dan itu membuat kinerja penyelenggara pemilu pasti akan berat karena efeknya yang bertarung mereka tetapi yang disalah-salahkan KPU Bawaslu, kira-kira begitu nanti. Itu pasti
ada apa sedikit nanti yang disalahkan KPU-nya nggak adil, Bawaslu-nya nggak tegas misalnya gitu, itu udah pasti gitu. Jadi ada faktor non elektoral sebenarnya, nggak ada urusannya dengan teknis kepemiluan, itu urusannya kontestasi antar kandidat, tetapi dampaknya itu backlash-nya ke KPU dan Bawaslu. Jadi ketiadaan petahana dalam pilpres itu memang membuat pertarungannya akan seru, membuka peluang muncul wajah-wajah baru, dan mungkin kita bisa berharap dengan wajah-wajah baru itu kepemimpinan nasional kita ke depan akan lebih dinamis, gitu ya. Tetapi ya itu tadi akan ada dampak politik terhadap penyelenggara pemilu kita, baik KPU maupun Bawaslu. Lalu yang berikutnya